itu pernah ada kejadian perempuan yang kesambar petir. Dari samping kanan gue ada mbah-mbah pakai jubah hitam, tinggi lah, besar gitu. Dia negor, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Apa itu makam gue injek pas gue lagi trek mau ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya saat melakukan pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Kak Farah lagi yang pernah podcast di Gunung Gede. Terima kasih banget lagi nih Kak ya, udah datang lagi untuk kedua kalinya nih Kak ya. Jauh-jauh dari Jakarta Timur. Oh iya. Kalau podcast pertama kita di Jawa Timur ya. Salah. Nah, kalau podcast pertama yang kita bahas tuh kayak di Gunung Gede. Pada video kali ini di gunung mana lagi nih Kak? Di Gunung Prau. Gunung Prau berarti daerah Jawa Tengah? Wonosobo. Wonosobo ya, Iya. Jawa Tengah. Saat kejadian di itu pendakian tahun berapa tuh Kak? Tahun 2021 juga. Hampir sama berarti Gunung Hampir Gede. sama, Tahun yang memang. sama, mungkin beda bulan ya. Beda bulan. Beda bulan, oke. Sedikit kisi-kisi, apa sih Kak kejadian saat melakukan pendakian Gunung Prau itu? Jadi gue itu ketemu sama pendaki, tapi bukan pendaki. Terus gue sempat ketemu sama kakek-kakek yang mengingatkan gue kalau di gunung itu ada bla 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 gitu. Terus gue ketemu juga sama pendaki banyak cewek lah pas di tempat camp gue itu, yang ternyata nggak ada. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Kemeja maupun top ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku juga produk lokal asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin produk dari Hoodieku nih? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin ya, Hoodieku aja. Karena teman-teman semua ini udah penasaran nih Kak akan cerita lo yang di Gunung Prau nih Kak. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Sikat langsung. Sikat. Sikat. Ngopi horor segera dimulai. Halo, nama gue Farah. Gue mau cerita soal pendakian gue di Gunung Prau, di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi ceritanya gue sama teman gue berdua dari Jakarta gitu kan. Gue udah packing lah gitu kan, karena memang itu pendakian pertama gue gitu. Pendakian pertama, teman gue mengiyakan gitu kan. Ya udah kita berangkat lah, persiapan. Setelah dari Jakarta, gue dari Kampung Rambutan, terminal, sampailah kita di base camp gitu. Sampai di base camp, teman gue ngurus Simaksi. Setelah kita packing ulang, kita naik lah gitu kan. Setelah naik, itu kita lewat jalur Patak Banteng. Oh, Patak Banteng. Patak Banteng. Kita jalan, pokoknya dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3 ini gue aman. Aman aja kayak. Iya, karena juga ya perasaan gue baik-baik aja gitu kan. Setelah di pos 3 yang tanjakannya agak curam, disitulah gue ngelihat kayak ada pendaki 2 orang. Ya sewajarnya gue kan gitu, gue negor, "Semangat Kak," gitu kan, karena memang gue lagi break gitu kan, gue lagi istirahat. Temen gue ngomong, "Far, lu kenapa?" Mungkin dia aneh, gue ngomong sendiri gitu kan. Ya memang ada pendaki 2 gitu kan. Oke, lanjutlah naik kan. Belum abis di trek itu, gue kan ketemu maghrib bang. Mau gak mau gue berhenti dong gitu kan. Gue berhenti, tiba-tiba gue ketemu lagi sama 2 pendaki. Tapi ini beneran, pendaki itu dari Jogja, cewek cowok. Gue ajak bareng lah gitu kan. Ayo kita bareng yuk, karena memang gue dari Jakarta berdua kan gitu. Gue ngajak mereka bareng. Nggak lama dari situ, mau ngabisin trek itu, gue ketemu lagi sama pendaki 2 orang gitu, laki-laki. Gue tegur lah gitu kan. "Hei Kak," gitu kan, ya kayak semangatin gitu kan, semangatin. Di situ kayak
Mereka jawab, iya kak gitu kan, gimana sih? Saling tegur-teguran. Tegur-teguran. Iya. Oke, pas nyampe di atas kan lanjut ke sunrise camp kan gitu. Ke sunrise camp, gue nungguin yang cowok-cowok ini diriin tenda gitu kan. Akhirnya diriin tenda udah jadi. Malam itu pertama memang nggak ada apa-apa gitu. Karena kan gue 2 hari kan di perahu. 3 hari 2 malam lah gitu. Setelah pagi, gue ngajak temen gue nih yang cewek yang dari Jogja itu yang gue ajak bareng. Gue ngajak dia, gue ngajak foto lah ke tempat yang ada pelang patak banteng gitu kan. Gue ngajak dia ke situ, gue foto-foto alay biasa gitu kan. Setelah nyampe di situ, gue negor pendaki-pendaki perempuan gitu karena gue lihat kan banyak tenda kan di situ gitu. Gue negor, temen gue ngomong si Tias ini, Far, kamu nggak apa-apa toh gitu kan, dengan bahasa Jawanya dia gitu. Dari situ gue balik dong ke tenda kan, karena memang kita mau ke puncak Gunung Prau. Gue ngajak temen gue ini yang dari Jogja, karena temen gue yang dari Jakarta mungkin dia udah sering ke situ gitu kan. Temen gue yang cewek ini yang dari Jogja gue ajak bareng, dia belum pernah ke Gunung Prau sama kayak gue kan gitu. Akhirnya gue ajakin muncak, maulah kita bertiga ke puncak. Setelah dari puncak, foto-foto biasa, turun lah kan ke tempat gue camp lagi. Kita masak-masak, gue ngajak si Tias ini ke zona sinyal karena gue mau ngabarin ke nyokap gue udah sampai lah gitu, karena perdana gue naik gitu kan. Gue kan campnya di deket Bukit Tabis tuh bang, ya kan. Gue agak naik, ada banyak pendaki kan perempuan di situ. Gue tegur lah gitu. Ya seperti biasa gue negor. Mungkin Tias agak aneh karena Tias nggak ngeliat apa yang gue lihat gitu. Memang ada sebagian laki-laki pendaki, cuman nggak ya terlalu banyak gitu. Kebanyakan perempuan. Gue nyampe di zona sinyal, gue ngabarin nyokap gue udah di Gunung Prau. Udah aman lah gitu kan. Gue balik lagi ke tenda kan. Nah pas malamnya itu kan hari kedua tuh, yang malam mau kedua kan. Gue ngajak temen gue yang dari Jakarta nih, si cowok ini gitu. Gue bilang, ke zona sinyal yuk gitu. Karena gue agak aktif di Instagram kan gitu. Gue mau update lah gitu kan. Kebetulan itu udah agak kabut turun, gelap gitu kan. Gue ke situ berdua sama dia. Di jalan tuh perasaan gue memang udah gak enak gitu kan. Ada apa gitu. Gue mau ngajak balik karena udah setengah jalan. Ya udah gue lanjut bang gitu. Nyampe lah gue di zona sinyal, gue bakar rokok kan. Gue bakar rokok, temen gue bilang, Far, sebat aja ya, sebatang maksudnya kan. Belum nyampe sebatang, baru cuman berapa isepan. Kan kalau di zona sinyal kan kayak ada bangku tuh. Iya, bangku panjang. Bangku panjang, nah disitu kan ada pohon tuh. Pas gue lagi bakar rokok, dari samping kanan gue ada mbah-mbah, kakek-kakek lah gitu kan. Pakai jubah hitam, ya tinggi lah besar gitu. Dia negor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gue pikir kan namanya orang ucap salam gitu kan. Masa gue nggak jawab gitu. Ya, betul. Gue jawab, dia ngomong, di sini tuh ada 3 makam. Dia ngomong gitu kan. Gue kaget dong, kok gue dikasih tahu kayak gini gitu kan. Ya lo tahu itu malam-malam kan, gue juga agak ngeri gitu kan. Gue langsung mikir, apa itu makam gue injek pas gue lagi trek mau ke atas dari bawah itu kan. Gue pikir apa nih mbahnya mau minta diziarahin atau gimana kan, gue nggak tahu bang gitu kan. Setelah itu mbahnya ngomong, di sini juga ada perempuan yang meninggal kesambar petir. Gue kayak Allahu Akbar, ya Allah gue merinding sumpah. Gue kayak, hah? Kesambar petir? Nggak lama dari situ, gue minta ke temen gue mau balik ke tenda. Gue bilang gitu kan, temen gue kayak, tuh tanggunglah sebat gitu kan. Gue nggak mau, gue mau sekarang gue bilang. Karena mungkin dia ngeh, dia tahu gue bisa lihat gitu kan. Akhirnya dia nurutin permintaan gue. Gue sampailah di tenda, badan gue memang panas, bener-bener panas, bukan anget lagi gitu kan. Mungkin dia takutnya gue hipo kali kan. Badan gue panas, udaranya dingin banget gitu kan. Oke, gue dibikinin minuman sama temen gue gitu. Dibikinin minuman udah anget, udah. Nah di situ ada kejadian yang menurut gue sih nggak pantas ya buat dilakuin sama pendaki gitu kan. Karena itu perdana gue naik, dan gue pikir dia senior gue loh gitu. Dia lebih dulu naik gunung daripada gue, tapi dia ngelakuin hal yang di luar batas lah, nggak pantas menurut gue. Dan itu jadi trauma gue bang gitu. Kayak gue langsung negor kan, ya lu nggak pantas lah ngelakuin ini, lu senior pendaki gue gitu, lu nggak pantas ngelakuin hal ini. Gue aja yang pertama mungkin ya, gue jagalah attitude gue gitu. Tapi dia ngelakuin itu dan gue trauma gitu kan. Itu yang sampai sekarang gue trauma banget. Setelah itu pagi kan tuh bang, ya memang pas tidur itu kan gue masih cewek yang dari Jogja itu kan, karena gue mau sama cewek, nah yang cowok ini sama cowok gitu kan. Udah pagi,
si teman gue yang dari Jogja yang gue ajak bareng ini turun duluan kan gitu. Nah gue siangnya karena memang gue agak laparan gitu kan, gue masak dulu yang banyak, ngabisin logistik lah gitu kan. Habis logistik, setelah itu gue packing, habis makan itu gue packing. Gue memang mau turun kan gitu. Pas gue naik ke Sunrise Camp yang ada pelang patak banteng itu, gue liat kok sepi. Sedangkan yang gue malam ada kabut itu kan, gue pakai headlamp kan bang. Ya ada gitu, cuman mungkin pada di dalam semua gitu kan. Ya udah, gue pikir apa udah pada packing pulang semua gitu kan. Ya udah akhirnya di situ gue tuh coba turun lagi. Nah pas di trek turun, gue ketemu sama 2 pendaki. Itu dia mau naik ke atas kan. Gue cuman bilang, semangat kak. Gue bilang kayak gitu. Dia pun jawab, iya kak makasih. Ya wajarnya kita negor. Udah dari situ turun lanjut. Nyampe lah gue di base camp. Di base camp memang ada pendaki yang mau naik, tapi memang nggak terlalu banyak karena memang itu bulan puasa kan gitu. Itu sebelum Hamin berapa lebaran lah gitu kan. Gue emang maksa gue mau naik ke Gunung Prau gitu. Di situ gue sempet nanya, tadi udah ada 2 orang yang naik. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata orang yang di base camp, enggak kok belum ada yang naik gitu. Memang mungkin lagi persiapan semua kali di base camp kan. Temen gue yang dari Jakarta ngucap lah, tadi yang kita tegur siapa? Gue langsung, ya Allahu Akbar. Gue kayak langsung, astagfirullahaladzim, udahlah gitu kan. Nah gue emang sengaja tuh gue bilang sama temen gue, kita sewa rumah warga yuk. Gue bilang gitu kan, karena memang gue butuh tenang. Gue setiap gue habis ngeliat gitu, gue butuh tenang lah gitu kan. Sampailah dia kenal sama orang warga situ gitu kan. Kita sewa rumahnya buat cuman ya istirahat lah gitu kan, sama mandi gitu kan. Nyampe di situ, gue cerita lah sama si bapak yang punya rumah gitu. Gue cerita, Pak, emang bener di sini ada 3 makam. Bapaknya langsung mundur. Mbak tahu dari mana? Saya dikasih tahu sama kakek-kakek. Kakek-kakek? Iya kakek-kakek. Dia pakai baju hitam gede tinggi. Dan bapak itu bilang sama gue, itu mbah, gue nggak tahu siapa. Dan itu yang katanya sih yang nunggu di situlah gitu. Gue bilang astagfirullahaladzim. Dia cuman bilang, emang dia ngomong apa? Dia bilang katanya di sini ada 3 makam. Terus salah satu ada makam perempuan yang meninggalnya katanya kesambar petir lah gitu kan, meninggal di situ. Terus ada 1 tenda yang nggak bisa ditempatin lah, gue nggak ngerti tendanya di mana kan gitu. Bapaknya bilang, memang itu kuburan ada mbak, tapi itu di jalur Dieng. Sedangkan gue di Patak Banteng bang, gue kan nggak tahu karena gue pertama kali naik gunung, gue nggak tahu jalur Dieng itu di mana. Dan bapak itu ngomong beneran ada. Dan gue kayak ya Allah, gue mikir, gue bilang Pak, insya Allah kalau saya ada rezeki nanti atau saya sempat balik ke sini, saya mau lewat sana deh, saya mau coba ziarah, mungkin saya mau doain lah gitu kan. Apa gimana gue nggak ngerti, apa mungkin karena gue nggak numpang-numpang pas naik, apa gue nggak gimana gitu kan. Ya udah akhirnya bapaknya juga ngomong, iya mbak, itu pernah ada kejadian perempuan yang kesambar petir dan gue nggak tahu tahun berapa. Ya cuman gue kan kasih tahu bang gitu. Gue kayak ya Allah, berarti apa yang gue denger itu benar semua. Kan nggak mungkin gue mau searching bang, sedangkan gue di gunung gitu kan. Gue mau searching, gue nggak mungkin. Gue dapet sinyal di zona sinyal aja, gue cuman ngabarin nyokap gue udah di sini, itu udah alhamdulillah gue bisa ngabarin nyokap gue gitu kan. Ini apalagi gue kayak gitu searching, ya gue di gunung nggak mungkin bang gue searching. Betul. Di situ gue kaget dan ya udah gitu. Ternyata itu semua bener. Ya Allah alam gitu kan. Gue kayak gue nggak habis pikir loh gue bisa gue digituin gitu kan. Kayak gue dikasih tahu hal yang nggak harusnya gue tahu. Kebetulan gue emang lagi di gunungnya gitu kan. Dan sampai di rumah warga itu pun bapaknya bilang, memang iya gitu kan. Ya bapaknya bilang, beruntung kamu. Saya yang sering mungkin naik tiap hari bahkan gitu. Apa mungkin gue nggak tahu ya morterin orang atau apa gitu kan. Saya aja belum pernah ditemuin gitu. Mbak yang baru pertama, mbak bisa temuin, mbak hebat. Bukan hebat soal apa ya, karena ya mungkin gue bisa ditemuin, gue nggak tahu kenapa gitu. Apa mungkin dia mau bantu gue, atau mungkin dia mau yang ngasih tahu gue lah bang gitu kan. Ternyata ya nggak tau lah, Allah alam gitu yang gue. Setelah itu gue cuman berdoa, ya Allah semoga nggak ada apa-apa. Karena perdana gue naik kan, gue langsung lihat yang hal yang itu. Terus ya yang tadi yang kembali lagi yang perempuan banyak gue lihat di tempat camp gitu kan.
Bapaknya cuma bilang, memang Mbak, di Gunung Prau itu lebih banyak hantu perempuannya, katanya. Gue langsung tarik napas sambil, ya gue shock juga gitu kan. Iya. Yang gue lihat berarti bukan orang. Yang gue tegur berarti bukan orang. Ya mungkin pas bapak itu bilang, ya yang banyak itu perempuannya di sana gitu. Dan berarti yang gue lihat itu bukan, ya itu. Bukan real pendaki ya? Bukan real, cuman kan namanya, ya bang gue namanya pendaki baru. Gue ngeliat yang mungkin udah pernah ke situ gitu kan, apa banyak orang. Ya kita kan niatnya kan, gue juga mau kenalan lah gitu, biar punya teman banyak gitu kan. Ternyata pas gue tahu kayak gitu, ya udah. Gue tarik napas, gue kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim, gue nyebut. Ya memang, mungkin Allah ngasih kelebihan di situ kali ya bang. Tapi kok gue ngeliat yang hal yang, temen gue sampai aneh, makanya kan temen yang dari Jogja itu kayak bilang, Far kamu nggak apa-apa toh, gitu kan. Gue kayak, ya Allah, ya udahlah gitu, berarti memang cuman gue yang lihat gitu. Udah, kayak gitu aja gue sih gitu. Kayak, ya udahlah, bersyukur lah gue gitu kan. Tapi alhamdulillah sih selamat sampai rumah. Rumah gue. lagi ya? Iya, sampai rumah. Nah itu teman-teman semua cerita singkat nih dari Kak Farah ketika melakukan pendakian pertama kalinya di Gunung Prau. Bukan pendakian pertama kali di Gunung Prau, tapi pertama kalinya apa ya? Pertama kalinya banget, pertama Jadi sebelum kalinya. ke Gede itu ke Prau dulu nih. Ke Prau dulu karena memang gue nggak pernah naik. Gue mau coba naik gunung, tapi temen gue nyaranin ke Gunung Prau. Ke Prau gitu Iya. ya. Nah, dalam pendakian ke Prau tersebut ternyata mempunyai kejadian-kejadian di luar batas nalar. Ya. Terutama ketika bertemu dengan dua pendaki. Iya, itu pas mau naik di di pos 3. Pos 3 kan. Iya. Bisa nyapa kan kayak? Nyapa, gue yang nyapa. Ya? Dia tetap nyapa. Ya gimana sih kalau kita nyapa pendaki sama pendaki ya. kan gitu. Dia jawab iya, temen gue bilang, Far, ya kaget, gue ngomong sendiri gitu kan. Kata si yang temen yang itu ya. Yang dari Jakarta Dari sama Jakarta gue. ya, bukan dari Jogja ya, bukan. Bukan, Dari Jakarta itu. dari Jakarta. Nah, kita lanjut lagi, yang pengen gue tahu itu ketika yang berada di mana dekat-dekat puncak ternyata ada kakek-kakek itu tuh. Itu di zona sinyal bang. Iya, dekat puncak kan. Iya. Itu kakek-kakek dengan memakai jubah hitam. Jubah hitam. Tinggi dan gede. Besar. Dia pertama kali ngucap itu Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata dia menjelaskan bahwa ada 3 kuburan yang ada di Gunung Prau. Iya, betul. Ini kita langsung bahas yang itu aja kali ya. Kalau yang pendaki cewek itu juga sempat diulas ya di sama yang punya rumah lagi tuh. Iya, benar. Iya kan? Sempat diulas. Nah, jadi kita ulas di bagian bawah aja. Ternyata bener bahwa ada 3 kuburan di Gunung Prau tapi melalui jalur Dieng. Iya, katanya seperti itu karena memang kata ada. Dianya ya, Kata kalau si warga bapak. itunya. Iya, si bapak itu. Dan ternyata ada satu yang mungkin itu adalah legenda atau sejarah ya. Mungkin kalau teman-teman tahu silakan komentar ya satu. Tapi kita tidak mau menyebutkan kayak Iya, karena benar. takutnya ya kita seujon atau apapun Iya, itu. benar. Yang satu lagi mengatakan bahwa ada kejadian pendaki yang meninggal karena kesambar petir. Iya. Nah, yang satu lagi itu kayak mungkin sesepuh atau legenda seperti yang Eyang atau apalah ya, kita juga nggak tahu ya. Mungkin teman-teman semua yang tahu, dan mungkin jika teman-teman semua ngelihat ada 3 kuburan di melalui jalur Dieng, ya sempatkanlah untuk berziarah mengantarkan doa. Iya. Karena itu juga menjadikan sebuah sebuah kearifan lokal yang harus kita hargai dan harus kita Iya, benar. lestarikan lah kayak gitu kan. Iya, benar. Bukan bermaksud untuk kita percayakan hal itu kayak. Iya, benar. Nah, yang kedua lagi ternyata dia melihat Kak Farah nih ya. Bukan melihat tapi berpapasan dengan 2 pendaki ketika turun. Iya, jadi gue turun, dia naik. Dia naik. Dan ternyata kata si bapak itu, Pas di base camp, iya pasti base camp. itu nggak ada pendaki naik, masih ada di base camp. Gitu. Berarti pada hari itu ketika Kak Farah turun ternyata belum ada pendaki yang naik dong. Belum, masih ada di base camp semua. Nah, otomatis siapakah pendaki itu? Makanya temen gue nanya, yang kita tegur siapa? Karena ya pihak si Maksi itu kan pasti tahu ada pendaki nih jam sekian. Otomatis ya mungkin berpapasan. Ya, Tapi benar. ketika saat itu
pihak penjaga bahwa belum ada pendaki yang naik. Iya, memang ada di situ semua. Gitu kan? Jadi Iya. ya siapakah itu gitu kan? Nah, apakah memang hal-hal menyerupai ya jin atau setan menyerupai pendaki? Karena semuanya itu misteri, dalamnya misteri itu ada misteri lagi gitu kan. Iya, benar. Jadi dalam misteri ada dalam misteri lagi tuh. Nah, mungkin itu aja kali ya, karena gue pengen sempet kulik yang bagian 3 kuburan itu, ya kita juga tidak ingin Iya, benar sih. sok tahu atau apa Iya, kayak. iya Mungkin benar. jika teman-teman semua yang warga Dieng nih, Wonosobo, dekat-dekat perahu lah, mendengar cerita akan 3 kuburan itu, akan 3 sejarah dari kuburan itu, ya silakan ya komentar kayak. Iya, Jadi benar. luruskanlah jika perkataan dari Kavara ataupun gua nih salah, mohon koreksinya kayak. Iya, Karena benar. ini penyampaian dari si bapak-bapak yang punya rumah itu. Iya, yang gue sempat sewa lah gitu. Tempat sewa. Jadi bukan perkataan dari Kavara kan. Iya, benar. Karena itu apa yang gue tahu, gue dikasih tau sama kakek-kakek itu, gue coba cerita dan dia pun mengiyakan. Ya gue kan kaget aja gitu, Iya. Bang. Beneran ternyata gitu. Dan ternyata beneran apa yang dirasa ketika di dekat zona sinyal itu ya, yang Iya. ketemu kakek itu sinkron dengan bapak-bapak yang pemilik rumah itu. Iya. Jadi sinkron, berkesinambungan tuh teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja kali ya pada video kali ini secara singkat. Mungkin jika teman-teman mau nanya ada sesuatu yang belum terjawab di pertanyaan gua, silakan komentar aja kan. Nanti Iya, betul. kita bantu jawab. Nah, sebelum kita tutup video ini Kak, seperti biasa nih Kak, mungkin mengingatkan kepada pendaki-pendaki nih Kak. Pesan gue sih satu ya, jangan lakuin hal yang pernah gue rasain gitu, yang itu bikin gue trauma, yang harusnya lo jaga semuanya, jangan sampai lo ngelakuin hal yang nggak pantas lah lo lakuin. Karena apapun yang lo lakuin, itu kan ada balasannya gitu. Apapun yang lo tanam, itulah yang lo tuai. Jadi gimana pun, lo tetap punya attitude lah dimanapun lo berada. Nggak perlu lo lakuin hal yang mungkin nantinya jadi bumerang buat lo. Gitu. Betul. Jadi ketika teman-teman semua naik gunung ya udah sekedar naik gunung aja. Jangan mencoba, kan ada tuh Kak yang mengambil pusaka, Jangan lah. yang ada niatan pesugihan, kan Oh, ada tuh kan. Iya, ada Apalagi aja daerah- sih. ya mungkin masih menganut kepercayaan itu ya. Iya, betul. Tapi kita tidak boleh kayak kita Iya, nggak punya Tuhan, teman-teman juga kita punya juga Tuhan sendiri di Iya. setiap masing-masing agama kepercayaan teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua ya pada video kali ini sharing nih bersama Kavara ketika melakukan pendakian Gunung Prau ya. Dan ingat, cerita atau pengalaman dari Kavara ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua kayak. Iya. Tapi jadikanlah pembelajaran dan ambil sisi hikmahnya atau ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya kayak. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.